Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Supastiawan. Sini saya akan bercerita sedikit tentang kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mengambil faedah dari apa yang akan kita dapatkan nanti. Jadi ceritanya, pada Nabi Muhammad SAW meninggal, sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW ketika ingin diambil nyawanya berkata kepada malaikatnya, apakah umatku akan merasakan seperti apa yang aku rasakan? Iya. Kata malaikat tersebut, iya, ya Rasulullah, umatmu akan merasakan seperti apa yang kamu rasakan sekarang ketika ingin diambil nyawanya. Akan tetapi engkau adalah salah satu orang atau satu-satunya orang yang nanti ketika diambil nyawanya itu adalah orang yang paling ringan atau paling gampang diambil nyawanya. Itu Rasul masih berpikirkan kepada kita, umatnya, umat Islam, masih menanyakan kita ketika kita akan diambil nyawanya bagaimana, apakah akan seperti yang Rasul rasakan atau seperti yang beliau alami, gitu. Nah, langsung ketika wafatnya Rasulullah SAW, yang pertama kali mengabari umat muslimin pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar di sini itu tidak mendengar Rasulullah SAW meninggal karena Umar itu lagi di luar kota. Abu Bakar As-Siddiq itu dalam pidatonya ada satu rangkaian kata yang berisi seperti ini: barang siapa yang menyembah Muhammad, harap kalian tahu, atau misalnya bahwasannya Muhammad itu telah meninggal dunia dan meninggalkan kita semua. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, haruslah kalian tahu bahwasanya Allah itu tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan yang namanya meninggal dunia. Nah, ketika Umar yang lagi di luar kota itu mendengar Rasulullah SAW meninggal, beliau langsung yang namanya balik ke Makkah, dan bisa dikatakan mengobak-abik pidato yang dibacakan oleh atau pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak terima bahwasanya Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Beliau tidak terima dengan apa yang disampaikan. Sampai-sampai beliau tuh berkata, kalau dalam bahasa Indonesia, tidak, Nabi Muhammad itu tidak meninggal. Nabi Muhammad tuh hanya bertemu sama Rabb-nya dan akan kembali kepada kita sebagaimana Musa alaihi salam. Di sini penolakan besar dari si umat tersebut, yang akhirnya nanti akan ditenangkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika pidatonya sudah selesai. Dia menenangkan dengan ayat yang berkaitan dengan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa dan akhirnya akan nanti seperti manusia pada umumnya, yaitu meninggal dunia. Yang akhirnya di situ membuka lagi pikiran Umar. Yang akhirnya Umar pun berkata, aku seperti baru pertama kali mendengar ayat ini dalam seumur hidupku. Nah, di sini 3 kejadian ini yang ingin saya ambil faedahnya. Yang pertama, Rasulullah SAW itu adalah seorang teladan yang patut kita hormat, patut kita yang namanya kita hormat kepada beliau, karena sampai hampir detik hayatnya beliau masih yang namanya memikirkan umatnya masih dipikirkan sampai akhir hayatnya. Menjelang beliau pun mau meninggal dunia, yang dipikirkan adalah umatnya. Yang kedua, dalam pidatonya Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan bahwasannya itu berkaitan dengan akidah, itu menjadikan pematah bagi seseorang yang masuk dalam Islam, yaitu ingin menyembah, dalam kata kutip, menyembah Rasulullah SAW. Karena melihat Rasulullah SAW ini, wah, ini orangnya pintar banget nih,
bisa dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis, tapi dia bisa menyampaikan wahyu dan memiliki banyak penganut. Nah, di sini yang namanya membenarkan akidah seorang muslimin pada waktu itu. Terus yang ketiga, histerisnya Umar itu menjadi cerminan bagi kita bagaimana ketika ditinggalkan oleh seseorang, ketika kita ditinggalkan oleh sanak kerabat, saudara, yang menjadikan otak kita itu tidak dapat berpikir dan mencerna sebagaimana mestinya, dan akhirnya seperti tidak terima. Jadi ada 3. Yang pertama itu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW yang masih mementingkan umatnya. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan pidato bahwasannya itu meluruskan akidah kaum muslimin. Yang ketiga, histerisnya Umar yang tidak dapat menerima apapun karena kepanikan dan bisa dibilang kepanikan yang pada saat itu beliau alami. Sekian dari saya, kalau kurang lebihnya ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri sampai sini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.